Melewati pertengahan tahun, kini memasuki bulan Juli, cuaca berubah sangat ekstrim. Angin bertiup dengan kecepatan tinggi, menciptakan suasana mencekam. Angin pula yang membuat ombak di lautan terlihat lebih menyeramkan. Perubahan cuaca, terutama akibat tiupan angin, membawa dampak yang tidak sederhana, termasuk gempa besar hingga berbagai kecelakaan di laut, udara, dan darat. Puncak musim kemarau yang meliputi bulan Juli dan Agustus diprediksi akan dipenuhi bencana yang berhubungan dengan angin. Lalu, di mana sajakah daerah yang rawan bencana? Benarkah akan ada kapal yang tenggelam lagi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Bencana masih memberi gambaran buruk di bulan Juli ini. Apa boleh buat, Indonesia memang memiliki potensi banyak bencana. Tahun ini, kesengsaraan lebih banyak ditimbulkan oleh tiupan angin kencang. Cuaca yang berubah-ubah secara ekstrim juga merupakan dampak dari angin kencang. Semua ini berbahaya. Jika melihat lebih jauh, para ahli sebenarnya sudah memberikan peringatan untuk waspada. Apalagi, sejak 5 tahun lalu, sudah ada sinyal terjadinya bencana banjir dan kekeringan secara global. Saya melihat beberapa data, termasuk data dari BMKG-nya Amerika. Mereka mengatakan bahwa kekeringan dan banjir meningkat pesat sejak saat itu, dan bencana hidrometeorologi banyak terjadi di berbagai tempat. Adanya tiupan angin yang berbeda dan sangat ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelum 2020 membuat kecelakaan lebih berpotensi terjadi. Belum tentu terjadi, tetapi potensinya ada. Maka kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih waspada. Tiupan angin kencang memang fenomena alam yang sulit diprediksi. Apa saja bisa terjadi jika berurusan dengan angin. Peristiwa maut di laut sebagian besar diakibatkan oleh angin yang menyebabkan ombak tinggi. Tragedi karamnya kapal di Selat Bali juga terjadi karena angin dan cuaca ekstrim yang membuat kapal gagal berlayar dengan baik. Seperti kita tahu, angin bergerak dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah atau sebaliknya. Arahnya tidak selalu sama. Ketika ini terjadi, banyak kecelakaan dipicu. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Selat Bali. Angin kencang menyebabkan ombak sangat besar hingga mengakibatkan 2 mahasiswa UGM meninggal dunia. Yang lainnya masih dicari. Cuaca ekstrim yang terus terjadi diprediksi akan mencapai puncaknya di bulan ini atau bulan depan. Setelah itu, angin kencang mulai mereda dan berangsur normal. Namun, beberapa daerah masih wajib waspada terhadap tiupan angin kencang yang berbahaya. Pulau Jawa dan Sumatera tetap menjadi destinasi yang relatif aman untuk melancong. BMKG menyatakan bahwa cuaca ekstrim ini akan terus terjadi, terutama pada puncak kemarau di bulan Juli hingga Agustus. Untuk di Indonesia, jika bepergian di Jawa, Bali, atau Sumatera, seharusnya masih aman. Namun saat melewati selat antara Sumatera dan Kalimantan, atau Kalimantan dan Sulawesi, kita harus lebih berhati-hati, karena tiupan angin di wilayah Khatulistiwa akan lebih kencang. Saran saya, jika memungkinkan, pilihlah waktu bepergian di pagi hari atau malam setelah jam tertentu. Angin sepertinya menjadi bencana yang terus-menerus membawa kesengsaraan. Angin menyebabkan banyak hal yang bisa membuat celaka. Bahkan gempa bumi juga bisa dipicu oleh angin. Lantas, benarkah akan ada gempa besar? Betul, gempa kemungkinan akan terjadi. Skalanya mungkin besar, tetapi intervalnya tidak terlalu dekat, sehingga gempa seharusnya masih terkendali. Angin juga bisa menyebabkan hal ini. Daerah seperti Pantura dan wilayah lain sangat rawan. Kecelakaan transportasi darat juga bisa terjadi karena angin membuat air meluap, sehingga sulit dikendalikan. Untuk kalian yang bepergian dengan pesawat, saya pikir itu sebenarnya lebih aman dibandingkan moda transportasi lain. Tapi, benarkah angin juga membawa wabah penyakit? Lalu, akankah bencana yang berkaitan dengan kemerosotan ekonomi juga terjadi? Di tengah ancaman bencana alam yang tidak pernah disangka adalah munculnya kembali virus COVID. Tingkat bahayanya tidak terlalu tinggi seperti COVID-19 dulu, tetapi tetap harus diwaspadai karena bisa mengganggu aktivitas. Bahkan ada gambaran bahwa hingga bulan Agustus, penderita COVID akan semakin meningkat. Gejalanya tidak seperti COVID dulu, mungkin hanya seperti flu tulang atau flu biasa yang dengan istirahat dan pola hidup sehat bisa pulih. Namun di bulan Agustus, COVID diprediksi akan merebak dan ada ketakutan soal lockdown.
Ketakutan ini bisa dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan kepanikan, seperti panic buying atau panic selling yang menguntungkan mereka yang menyebarkan gosip. Puncak penyebaran virus COVID diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Namun, jika virus ini tidak dapat ditanggulangi, itu artinya ada konspirasi global yang sedang dimainkan. Padahal sejauh ini semuanya masih aman. Bahkan hingga Agustus, semuanya diperkirakan aman. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan tahu bahwa ini sebenarnya adalah konspirasi untuk menimbulkan kekacauan. Belum ada kasus meninggal dunia akibat COVID kali ini, dan belum ada studi yang menunjukkan bahwa ini mengancam jiwa manusia. Tidak hanya bencana alam yang datang silih berganti, kondisi semakin sulit karena hantaman krisis ekonomi. Perang Israel melawan Iran juga membawa dampak berat, terutama pada perekonomian nasional. Jika dihitung, kesulitan ekonomi akan berlangsung hingga 2 bulan mendatang. Perekonomian terganggu karena pasokan bahan dasar mulai tersendat akibat peperangan di Rusia, Ukraina, serta konflik yang melibatkan Palestina dan Israel. Sampai kapan krisis ekonomi ini berlangsung? Saya kira hingga Agustus atau September kondisi akan mulai mereda. Perang juga membutuhkan dana, jadi kemungkinan akan ada upaya gencatan senjata untuk mencari dana sebelum konflik berlanjut. Bencana-bencana besar sangat mungkin terjadi di Indonesia. Keprihatinan akibat bencana semakin memilukan karena ekonomi yang menurun. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Bencana tidak bisa ditolak, ia datang dengan ketetapannya sendiri. Yang bisa dilakukan adalah membuat antisipasi, terutama meningkatkan kewaspadaan. Bencana alam tidak harus dihadapi dengan kepanikan, melainkan dengan kesabaran yang tak terbatas. Saya pikir tidak perlu terlalu panik. Jika kita panik sekarang, lalu kejadiannya tidak terjadi, rugi dong paniknya. Jadi, tetap berpikir optimis. Lakukan apa yang biasa kalian lakukan, tetapi lakukan dengan lebih baik dan lebih hati-hati. Bencana datang tanpa bisa dibayangkan kedahsyatannya. Semua akibat cuaca ekstrim dan tiupan angin kencang. Hampir semua bencana melibatkan angin, sehingga kita harus terus waspada menghadapi segala kemungkinan buruk. Pemirsa, kita telah bersama-sama menyelami gelombang perubahan cuaca yang ekstrim, tiupan angin kencang yang tak terduga, dan ancaman bencana yang mengintai di bulan Juli hingga Agustus ini. Dari ombak ganas di lautan hingga gempa yang mungkin mengguncang, dari munculnya kembali virus COVID hingga bayang-bayang krisis ekonomi, Indonesia memang tengah berada di persimpangan yang penuh tantangan. Angin, elemen alam yang tak bisa diprediksi, menjadi benang merah dari berbagai peristiwa yang kita hadapi. Namun di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, kewaspadaan dan kesiapan adalah kunci untuk melangkah maju. Bencana mungkin datang tanpa permenungan, seperti tamu tak diundang yang tiba-tiba mengetuk pintu. Tapi kita bukanlah makhluk yang hanya menyerah pada takdir. Kita bisa belajar, beradaptasi, dan bertindak. Para ahli telah memberikan peringatan, data telah berbicara, dan pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga. Jangan biarkan kepanikan menguasai hati, karena panik hanya akan mengaburkan akal sehat. Sebaliknya, mari kita hadapi setiap tantangan dengan kepala dingin, hati yang kuat, dan langkah yang mantap. Untuk kalian yang berencana melancong, pilihlah waktu dan tempat dengan bijak. Jawa dan Sumatera mungkin masih aman, tetapi selat-selat di Katulistiwa menuntut kewaspadaan ekstra. Untuk kalian yang menjalani hari-hari di kota atau desa, ingatlah untuk selalu memperbarui informasi cuaca, menjaga kesehatan, dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Dan di tengah guncangan ekonomi global, tetaplah berpegang pada harapan bahwa setelah badai, selalu ada pelangi yang menanti. Kita juga tidak boleh melupakan ancaman virus yang kembali mengintai. Meski tidak seganas dulu, COVID tetap menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Pola hidup sehat, istirahat cukup, dan kewaspadaan terhadap informasi yang menyesatkan akan menjadi perisai kita. Jangan biarkan gosip atau konspirasi membuat kita terjebak dalam kepanikan yang tidak perlu. Pakar horor hadir untuk membuka mata kita, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak kita berpikir, bersiap, dan bertindak. Bencana alam, krisis ekonomi, bahkan wabah penyakit, semuanya adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak bisa kita hindari. Namun kita punya kuasa untuk menentukan bagaimana kita menghadapinya. Dengan ketakutan atau dengan keberanian. Dengan keputusasaan
atau dengan optimisme?